Halo teman-teman, hari ini aku memetik buah serba berwarna kuning. Ada juga buah yang sudah langka. Yuk ikut aku. Aku bareng teman aku nih. Pertama, kami mau petik buah pepaya. Ada beberapa yang udah mateng, dan tim aku sampai bersusah payah ngambilnya, karena pohon pepaya memang licin banget. Akhirnya kami dapat 2 biji, cantik banget kan warnanya? Lanjut petik buah yang sudah mulai langka, yaitu buah bila. Di daerah teman-teman ini namanya buah apa? Kalau matang, buahnya berwarna kuning dan aromanya wangi banget. Cara makannya bisa dimakan langsung ataupun dibakar. Bahkan bisa direbus juga. Bagi yang belum tahu, pasti penasaran lihat isinya. Lanjut petik buah nona atau buah mulwa. Ini sejenis buah serikaya, namun kulitnya mulus dan bentuk pohonnya juga berbeda. Kalau matang, buahnya berwarna kuning kemerahan. Teman-teman ada yang tahu buah ini nggak? Buah ini juga termasuk cukup langka loh di daerah aku. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum pernah lihat buah ini. Selanjutnya buah kedondong. Kebetulan lagi berbuah dan sudah ada beberapa yang mulai matang. Kalau matang buahnya berwarna kuning. Langsung dipetik-petik sama tim aku. Kita pilih yang udah matang ya. Karena kalau belum matang warnanya kurang menarik. Pohon kedondong kalau berbuah nggak tanggung-tanggung. Buahnya melimpah banget. Dalam setahun kedondong berbuah beberapa kali loh. Wah, bumil yang ngidam pasti ngiler nih. Ada lumayan nih yang udah matang. Lanjut petik belimbing. Selain pohonnya kurang terurus, buahnya juga banyak yang rusak karena nggak dibungkus. Sama seperti jambu air, buah belimbing rawan rusak oleh lalat buah. Telur lalat buah berubah menjadi larva ulat yang biasa ditemukan pada buah-buahan. Sayang, hampir nggak ada yang bisa dipetik. Selanjutnya, petik jambu mente kuning. Di daerahku, jambu mente ada 3 warna. Ada yang merah, oranye, dan kuning. Petani jambu mente biasanya hanya memanfaatkan bijinya untuk diolah ataupun langsung dijual. Kalau buahnya dibiarkan berserakan gitu aja, karena memang jarang yang suka. Kalau makan banyak bikin sakit tenggorokan. Selanjutnya, petik jambu biji. Ini jenis jambu biji putih, teman-teman. Kalau matang berwarna kuning cerah dan ini adalah buah sisa. Kalau lagi musim berbuah sampai berjatuhan gitu aja. Kami cuma dapat 4 biji aja nih. Selanjutnya, petik anggur. Aku nggak tahu ini dikategorikan warna kuning atau enggak, karena warnanya kuning kehijauan. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting warnanya dominan kuning. Ini udah matang loh, rasanya renyah dan manis. Mana nih teman-teman yang suka anggur? Aku sih lebih suka anggur merah, karena rasanya memang seenak itu. Apalagi kalau dimakan dingin, tambah seger. Wah, wadah kami udah penuh nih. Cantik banget kan buah serba kuning. Teman-teman di sini ada yang suka warna kuning? Mari kita makan. Memang gak pernah bosan kalau makan buah. Apalagi buahnya matang di pohon. Rasanya fresh dan pastinya enak banget. Aku nggak bisa nyebutin satu persatu manfaat buah-buah ini. Tapi teman-teman bisa cek sendiri ya di Google. Karena pastinya setiap buah memiliki kandungan vitamin dan manfaat yang berbeda. Dan pastinya baik untuk tubuh. Tapi jangan makan terlalu banyak ya. Apapun yang dimakan secara berlebihan nggak baik, walaupun pada dasarnya memiliki kandungan yang baik. Tapi pastinya ada batasan-batasan tertentu teman-teman. Buah kedondong kalau matang rasanya asam manis. Dan pastinya banyak teman-teman yang udah ngiler kan ngebayangin rasanya. Sebelum dimakan, buah-buah ini udah kami cuci ya, tapi memang nggak di videoin aja. Seneng banget banyak teman-teman yang suka nonton video aku. Aku jadi tambah semangat nih. Next, bikin konten apa lagi ya? Kasih saran dong teman-teman. Aku pengen banget nginep di hutan sambil berkemah, apalagi sambil nangkepin ikan dan udang di sungai tengah hutan. Pastinya seru banget. Teman-teman belum pernah lihat nih seperti apa indahnya di tengah hutan desaku. Tapi kapan-kapan ya kalau ada waktu luang. Lanjut kita review buah bila. Isinya juga berwarna kuning dan mengandung getah bening yang lengket namun tidak berbahaya ya. Ini benar-benar langka banget sekarang. Aku nggak tahu di daerah teman-teman masih banyak atau enggak. Rasanya mirip buah sawo mentega tapi lebih wangi. Teksturnya seperti ubi jalar dan dagingnya tipis. Tapi jujur ini enak banget. Coba kalau dagingnya tebal, pasti puas makannya. Biasanya pohon bila tumbuh di daerah panas. Kalau di tengah hutan yang dingin nggak bisa tumbuh. Getahnya mungkin bisa dibuat lem atau sejenisnya. Terakhir kita makan pepaya. Pepaya ini tumbuh liar loh. Di desa aku memang banyak banget pepaya yang tumbuh liar dan berjatuhan gitu aja. Karena dimakan burung dan kelelawar. Bener-bener nggak ada yang ngambil karena ini jenis pepaya lokal. Buahnya mudah lembek kalau terlalu matang. Tapi rasanya manis dan segar seperti pepaya pada umumnya. Udah dulu ya teman-teman.
Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau menangkap ikan lele besar seberat 6 kilogram untuk makan siang dengan lalapan sayur segar. Yuk ikut aku. Aku bareng teman aku nih. Ini dia kolam tempat lelenya. Airnya jernih dan ada beberapa ikan lain juga. Karena tempatnya bersih, pastinya daging lelenya juga enak. Karena kebanyakan yang aku lihat, kolam lele pasti kotor dan makanannya juga beragam. Kalau ini sih udah terjamin ya. Karena airnya sudah dangkal, jadi langsung aja kita tangkap ikan lelenya. Cuma 2 kali percobaan langsung ketangkep dong. Lihat nih, walaupun udah di darat, lelenya masih berusaha untuk kabur dan bergerak menggunakan siripnya. Kita coba angkat ya. Ini bener-bener gede banget dan panjangnya hampir 1 meter. Ikan lele kuat banget loh walaupun berjam-jam tanpa air. Ikan lele bisa bertahan hidup, beda dengan ikan nila atau ikan mas. Keesokan harinya, kami langsung cari sayuran untuk lalapan. Ikan lele yang kemarin aku amankan dulu di dalam bak besar, jadi bisa tetap hidup untuk sementara. Pertama, kita petik kacang panjang. Kebetulan banyak yang bisa dipetik dan masih segar-segar juga. Kacang panjang biasanya berbuah sampai beberapa kali, baru habis masa produktif. Selanjutnya, petik sayur langka. Di daerahku biasa disebut langgam. Ini tumbuh liar ya, dan pohonnya memiliki duri yang sangat banyak. Jadi harus hati-hati banget ngambilnya. Untuk sayur kali ini, biar tim aku yang petik. Kita harus menggunakan kayu dari bawah karena kalau manjat nggak memungkinkan. Kita ambil yang muda ya. Kalau tua biasanya agak keras dan mungkin nggak enak juga dimakan. Sekilas sayur langgam ini terlihat seperti daun, tapi ini adalah buahnya ya. Unik banget. Akhirnya tim aku juga dapat beberapa yang bisa dijangkau. Ada yang tahu nggak jenis tumbuhan ini? Penasaran nih, teman-teman menyebutnya apa? Selanjutnya petik pucuk jambu mente. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah nyobain. Pucuk jambu mente ada aroma khas yang segar kalau dicocol sambal. Zaman dulu sebelum jenis sayuran banyak seperti sekarang, pastinya banyak yang manfaatkan jenis daun-daunan seperti ini untuk dijadikan lauk. Sekarang sih udah serba lengkap ya. Beragam jenis sayuran enak dan mudah untuk ditanam. Kebetulan juga ada terong yang sudah berbuah. Walaupun buahnya kurang bagus, kita petik aja ya. Terong-terong ini jarang disiram, jadi pertumbuhannya lambat, begitupun dengan buahnya. Tetapi kalau masalah rasa tetap normal ya, hanya buahnya saja yang berukuran lebih kecil dari terong yang dirawat dengan baik. Nah, saatnya kita olah ikan lelenya. Sebelumnya kita seset-seset dulu dagingnya agar matangnya merata. Kami menyalakan api menggunakan kayu, dan ikan lelenya siap untuk dibakar. Karena lelenya besar banget, pasti sulit banget matangnya. Wah, dagingnya berwarna merah mirip daging sapi. Setelah beberapa saat, kita oles bumbu yang dicampur minyak goreng. Aku hanya menggunakan kecap, cabai, dan bawang putih. Kita oles merata ya. Fungsi minyak goreng agar lebih cepat matang dan tidak lengket. Karena minyak gorengnya akan memanas dan masuk ke celah-celah dagingnya. Wah, kayaknya bentar lagi nih. Tinggal dibalik-balik aja beberapa kali. Tara, lalapan lele bakar sudah siap. Mungkin sebagian teman-teman bakal takut makannya karena ikan lelenya terlalu besar. Langsung aja kita cocol ke sambalnya. Untuk sambalnya, aku menggunakan beberapa bahan dan prosesnya agak lama. Jadi aku skip aja untuk videonya. Karena tempatnya bersih, jadi daging lelenya gurih dan enak. Rasanya mirip dengan ikan sidat air tawar. Siapa nih yang pernah makan sidat? Bagi yang belum tahu, ikan sidat bentuknya panjang seperti belut, namun berkali-kali lipat lebih besar dan mempunyai corak dan bintik-bintik hitam. Warnanya agak kehijauan dan di bagian perutnya berwarna putih. Panjangnya bisa mencapai 2 hingga 3 meter loh, bahkan lebih. Lain kali, aku akan ajak teman-teman berkemah di tengah hutan sambil mancing ikan sidat. Pasti seru banget. Pemandangan hutan yang indah dan sejuk membuat nyaman dan sangat menenangkan. Senang banget, teman-teman yang support aku sudah hampir 1 juta. Makasih ya teman-teman, aku jadi tambah semangat nih bikin konten. Yang pastinya seru dan menghibur. Aku juga belum ngajak kalian ke tempat-tempat yang mungkin akan menjadi tempat dan pemandangan terbaik di konten aku. Oh iya, di sawah ini sekarang lagi musim tanam jagung. Besok kalau musim hujan, semua petani serentak menanam padi. Karena tanaman padi tumbuh subur jika asupan airnya cukup. Sayur langgam yang tadi rasanya agak sepat dan ada aroma khas. Bisa dibikin urap ataupun langsung dicocol sambal. Aku coba cari di Google, ternyata belum ada foto maupun artikel yang membahas sayur langgam ini. Jadi aku nggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!